Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Luna Aleka Megumi dengan digit NIM 2414301107 dari STR Keperawatan Reguler 2 tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi refleksi saya setelah mempelajari Premkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM RS, serta menonton video pembelajaran mengenai aplikasi SIM RS. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas individu dengan harapan bisa memberi gambaran singkat tentang apa sih SIM RS, bagaimana implementasinya di rumah sakit, dan juga refleksi pribadi saya terhadap pembelajaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa sih SIM RS dan landasan hukumnya. SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, farmasi, laboratorium, hingga administrasi di rumah sakit. Dalam Premkes nomor 82 tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Hal ini bertujuan agar pelayanan di rumah sakit dapat berjalan lebih efisien, efektif, profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. SIM RS juga merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan secara nasional. Artinya, data dari rumah sakit gak hanya digunakan dalam rumah sakit itu sendiri, tetapi juga bisa mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, hingga kebijakan kesehatan di tingkat pemerintah. Satu hal yang ditekankan dalam regulasi ini adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan SIM RS untuk saling terhubung dan bertukar data dengan sistem lain seperti SIRS dan aplikasi kesehatan pemerintah lainnya. Dengan begitu, gak ada data yang terisolasi, semua bisa saling mendukung untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas keputusan. Dari video pembelajaran tentang aplikasi SIM RS yang saya tonton, saya mendapat pemahaman lebih konkret tentang bagaimana sih sistem ini dijalankan dalam aplikasi SIM RS tersebut. Terdapat beberapa modul utama yang saling terintegrasi, misalnya modul pendaftaran pasien baik untuk rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Modul ini memudahkan pencatatan identitas pasien secara cepat dan akurat. Modul rekam medis elektronik di mana semuanya data pelayanan pasien dapat disimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh tenaga medis. Modul farmasi yang memantau keluar masuk obat, ketersediaan stok, hingga resep yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada modul laboratorium dan radiologi yang mencatat pemerintah pemeriksaan hasil uji hingga distribusinya kepada dokter maupun pasien. Modul keuangan dan administrasi yang mencatat biaya pelayanan klaim asuransi hingga integritas dengan sistem INA. Dari penjelasan di video terlihat bahwa penggunaan SIM RS bukan hanya membantu rumah sakit menjadi lebih rapih dan administrasi, tetap juga meningkatkan kecepatan layanan. Contohnya, seperti dokter bisa melihat hasil laboratorium pasien secara langsung tanpa mengganggu berkas kertas, ataupun bagian farmasi bisa langsung tahu di mana obat yang udah diresepkan. Selain itu, di video juga menekankan pentingnya data pasien adalah informasi yang sangat sensitif. Maka dari itu, sistem harus memiliki pengaturan hak akses yang jelas sehingga hanya petugas yang berwenang saja yang bisa membuka data tersebut. Setelah mempelajari regulasi dan aplikasi SIM RS tersebut, di sini saya jadi lebih memahami bahwa penerapan sistem informasi di rumah sakit gak hanya soal teknologi, tapi juga soal manajemen, sumber daya manusia, dan budaya kerja. Di satu sisi lainnya, SIM RS memberikan banyak manfaatnya, seperti meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi antar bagian, hingga membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data. Namun di sisi lain, penerapan SIM RS juga bisa menghadapi tantangan. Contohnya, keterbatasan infrastruktur IT di rumah sakit tertentu, SDM yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Refleksi saya adalah keberhasilan SIM RS sangat tergantung pada komitmen rumah sakit, dukungan pemerintah, juga kesediaan tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Menurut saya pribadi, belajar tentang SIM RS membuka wawasan bahwa
pelayanan kesehatan modern gak bisa lagi dipisahkan dari teknologi informasi. Cukup dari saya, di sini sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa Premkes 82 tahun 2013 menjadi dasar hukum wajibnya SIM RS di rumah sakit. SIM RS adalah sistem terintegrasi yang mencakup berbagai modul penting mulai dari pendaftaran, rekam medis, farmasi, laboratorium hingga keuangan. Dari video pembelajaran saya banyak belajar bahwa SIM RS gak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memerlukan kesiapan SDM, infrastruktur dan manajemen yang baik. Demikian refleksi saya tentang SIM RS dan aplikasinya. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.